banyak ayat yang tidak dibaca sesuai tajwid katanya gitu. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu Ustaz? Iya. Syukran kasih pertanyaan dari ini ya, Citamiang. Memang ini kampung halaman. Oh iya. Karena saya dari Citamiang, uh, Pondok Pesantren Al-Quran Al-Ghazaliyah ya, Oh Pondok iya. Pesantren Al-Quran di Citamiang. Untuk mendengarkan tadi intinya adalah ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran Iya. yang memang bacaan tersebut dari seorang pembaca atau qori, Iya. ada kesalahan gitu Iya ya. begitu. Jadi yang dipertanyakan tadi apanya? Apa yang harus kita lakukan Oh iya, kita ketika lakukannya. mendengar orang baca Al-Quran tapi tidak sesuai dengan tajwidnya begitu? Iya. Ini barangkali ada caranya ya. Pastinya kita memperhatikan juga adab ya. Iya. Adab ya dalam kita ingin membetulkan bacaan, dan juga kriteria kita mengetahui kesalahan dalam membaca Al-Quran ini harus mengetahui al-lahnunya, kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ada di dalam ilmu tajwid itu ada pembahasan tentang lahnu, al-lahnu. Al-lahnu ini adalah membahas tentang kesalahan-kesalahan di dalam Al-Quran. Jadi ketika orang menyebutkan orang tersebut salah membaca Al-Qurannya, maka masuknya ke dalam lahnu apa? Ada lahnul jali, ada lahnul khofi. Jika lahnul jali, memang itu mengharuskan kita membetulkan bacaan seorang qori tersebut, dan jika kita mampu untuk membetulkannya. Tetapi jika lahnul khofi, ini hanya khusus bagi orang-orang yang memang memahami tentang ilmu baca Al-Quran. Karena lahnul khofi ini adalah kesalahan membaca Al-Quran yang sangat samar, dan hanya diketahui bagi orang-orang yang memang menguasai betul-betul dalam ilmu baca Al-Quran. Jadi pastinya ini pun akan kembali lagi kepada kita yang mendengarkannya, maka kita pun harus introspeksi. Kita ketika menilai bacaan seseorang, maka sejauh mana kita sudah mengetahui tentang kesalahan dalam membaca Al-Quran itu sendiri. Jadi kita tidak pun bisa memvonis ini salah membaca, kan tetapi kita sendiri pun belum memahami tentang kesalahan tersebut. Jadi intinya kita kembalikan kepada kita, dan jika memang itu ada kesalahan, maka jika kita mampu, maka kita betulkan. Karena kalau yang namanya membetulkan itu kan jika mampu kita secara langsung ya, walibohir biadih kan, wa ilam yastati fa bilisani gitu. Kalau tidak secara ucapan ya, fa ilam yastati fa biqalbi. Jika tidak mampu, kita imkan di dalam hati bahwa itu salah, tapi kita tidak boleh melakukannya. Termasuk di dalam membaca Al-Quran, memang jika mau membetulkan, maka kita harus betul-betul mampu menguasai ilmu untuk membetulkan bacaan tersebut. Jika kita tidak mampu, maka cukup bagi kita dan kita terus memperbaiki diri. Kalau mendengarkan sih itu tidak menjadi ini ya, karena yang namanya Al-Quran itu diperdengarkan, orang yang mendengarkan pun mendapat pahala tetap ya. Ketika orang membacakan, kita mendengarkan, insya Allah itu tetap mendapatkan pahala rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali. Iya baik. Jadi mungkin intinya adalah ketika kita ini bacanya kurang tepat gitu kan ya, salah. Nah mungkin kita introspeksi dulu ya Ustaz ya. Memang sejauh mana pemahaman kita tentang kesalahan itu sendiri. Iya, gitu. harus tahu, harus mengetahui dulu ya. Dan tadi jika memang yang lahnul jali, lahnul jali itu yang memang kesalahan bisa merubah makna, maka memang bagi orang yang mengetahui itu, yang mendengarnya ternyata tahu bahwa ini salahnya itu dalam segi jali, maka bagi dia yang mendengarkan punya kewajiban untuk membenarkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita punya kewajiban ketika melihat orang melakukan satu kesalahan baik apapun, termasuk membaca Al-Quran, maka kita punya kewajiban untuk membetulkannya dengan cara yang baik, dengan adab-adab yang baik. Itu barangkali. Masya Allah sekali. Mungkin ini juga ketika kita mendapatkan kesalahan gitu kan, yaitu introspeksi juga untuk kita sendiri, apakah kita juga memiliki kesalahan yang sama begitu ya, atau itu menjadi poin untuk pembelajaran kita sendiri. Oke, dari pemerhati semuanya, tidak terasa ya Ustaz, waktu juga sudah mendekati azan maghrib. Untuk pemerhati semuanya, tadi terima kasih untuk Endang dan juga Lia yang sudah bertanya. Semoga jawabannya bisa menambah wawasan dan menjadi motivasi ya untuk terus belajar membaca Al-Quran gitu.
Ustaz mungkin sebelum ditutup closing statementnya untuk para pemerhati di luar sana tentang ilmu tajwid ini seperti apa, silakan. Untuk para pendengar dimanapun berada, ilmu baca Al-Quran pastinya ini merupakan ilmu, ada sebagian kalau ulama menyebutkan di antara ilmu nanti di akhir zaman yang akan hilang pertama kali di muka bumi ini. Yang pertama ilmu faraid, dan para masyayikh menyebutkan sebagiannya lagi adalah ilmu baca Al-Quran, yaitu ilmu tajwid. Banyak orang membaca Al-Quran tapi mereka tidak mengetahui keilmuan bacanya. Maka dari itu kita semua mempunyai kewajiban untuk kita mempelajari dan juga kita terus memperbaiki diri agar estafet keilmuan baca ini tidak sampai hanya kepada kita saja di tahun ini, di zaman ini, tapi untuk generasi-generasi di masa yang akan datang, mereka pun harus betul-betul mereka berkualitas dalam membaca Al-Quran. Dan ini tugas kita bersama, termasuk tugas saya pun selaku penanggung jawab daripada LPTQ di Citamiang dan juga penyuluh agama, termasuk pondok pesantren Al-Quran ya, yang ada di Citamiang, Kota Sukabumi. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama untuk bisa kita menjadikan generasi anak-anak kita ke depannya menjadi generasi ahlul Quran. Masya Allah, tabarakallah. Amin ya rabbal alamin. Oke, pemerhati semuanya, religi senja hari ini tentang mabadi ilmu tajwid ya, dimana tadi sudah menyampaikan